Pernah nggak sih lo ngerasa, jalanan tuh bisa punya nyawa? Bukan cuma soal aspal atau tikungan tajam, tapi soal aura, yang gelap, yang dingin, yang bikin bulu kuduk lo berdiri walaupun nggak ada angin. Hari ini gua mau ajak lo buat ngupas satu tempat yang udah lama banget terkenal angker di Indonesia. Namanya, Alas Roban. Alas Roban tuh ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Buat lo yang suka lewat jalur Pantura, pasti nggak asing. Jalannya menurun, berliku, dan yang paling bikin ngeri sepi. Kayak jalan ke masa lalu yang lo pengen lupain, tapi terus ditunjukin sama semesta. Banyak banget cerita horor yang muncul dari sana. Tapi gue ceritain yang paling nempel dan gak bisa gue lupain ya. Ada satu truk, supirnya namanya Pak Joko. Dia udah biasa banget ngangkut barang tengah malam. Buat dia jalanan sunyi itu malah enak. Gak macet, gak banyak polisi. Tapi malam itu, beda. Jam 2 pagi. Truknya baru masuk kawasan Alas Roban. Dia putar lagu dangdut kecil-kecil biar gak ngantuk. Tapi tiba-tiba, radionya mati sendiri. Ganti suara aneh, kayak ada orang napas berat. Tapi nggak cuma satu, banyak. Pak Joko mulai panik. Dia lihat ke spion. Ada sosok putih berdiri di tengah jalan. Diam aja, nggak gerak. Dia injak rem tapi entah kenapa, truknya malah ngebut sendiri. Gasnya seperti ditarik. Pak Joko teriak, "Ya Allah!" Tapi suara dia sendiri nggak kedengeran. Tiba-tiba, brak! Dia nabrak pohon besar. Truknya rusak parah. Waktu warga nemuin dia pagi-pagi, Pak Joko masih duduk di kursi supir. Matanya melotot. Dan yang bikin semua orang bingung, mulutnya tandaun. Itu cuma satu cerita. Tapi bukan berarti yang lain nggak ada. Ada juga kisah cewek misterius yang suka minta tumpangan. Wajahnya pucat, pakaiannya serba putih. Katanya kalau lo nolak ngangkut dia, lo bakal nabrak sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi kalau lo yen, dia duduk di belakang, diem aja, sampai akhirnya ngilang sendiri pas lo nengok. Dan lo tahu bagian paling seremnya? Kursi tempat dia duduk. Basah. Kayak abis direndam air. Dulu, kawasan Alas Roban juga katanya bekas tempat pembuangan mayat pas zaman-zaman kelam di Indonesia. Mayat-mayat tanpa identitas dibuang di hutan. Dan sebagian nggak pernah dikubur. Gak heran kalau tempat itu beneran kerasa berat. Kayak lo masuk ke dimensi lain. Dimensi yang dihuni sama mereka, yang gak pernah sempat pamit. Sampai sekarang, meski jalur udah banyak diperbaiki, kesan angker Alas Roban tuh gak pernah hilang. Ada yang bilang itu cuma sugesti. Ada yang bilang itu emang tempat mereka. Tapi satu hal yang pasti, kalau suatu malam lo harus lewat sana, dan lo lihat ada sosok berdiri di pinggir jalan, jangan berhenti, dan jangan nengok ke belakang, karena dia udah ada di kursi belakang lo. Lo percaya atau enggak, itu urusan lo. Tapi kalau lo punya cerita sendiri soal Alas Roban, drop di kolom komentar. Siapa tahu cerita lo yang kita angkat di episode selanjutnya. Stay safe, dan ingat, gak semua jalan bener-bener kosong.